Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memberikan presentasi dan tutorial mengenai pengelolaan referensi dan penggunaan Mendeley. Untuk anggota kelompok kami, ada Shalbian Nur Rahma dengan NRP 1067, Muhammad Aulia Triatmono dengan NRP 1069, Zevanya Teguh Poicelalahi dengan NRP 1073, Fawas Abdullah Al-Jawi dengan NRP 1075, dan Iva Amelia Sabrina dengan NRP 1077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Triatmono dan saya akan memaparkan latar belakang pentingnya referensi yang kredibel. Sebagai manusia, kita tidak luput dari referensi. Begitu banyak referensi yang kita gunakan sehari-hari. Referensi ini bisa kita dapatkan dari banyak hal, seperti buku, internet, wawancara, dan lain-lain. Namun, di dalam referensi tersebut terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Antara lain, kredibilitas referensi itu sendiri. Mengapa begitu penting untuk memeriksa kredibilitas referensi? Karena agar jawaban kita bisa dipertanggungjawabkan dengan memberi bukti yang konkret. Kriteria-kriteria yang kredibel bisa didapatkan dari sumber yang terpercaya, seperti perpustakaan, jurnal-jurnal perguruan tinggi, seminar dari pakar ahli, dan lain-lain. Dengan menggunakan aplikasi seperti Mendeley, kita bisa melakukan hal tersebut dan akan sudah terkonversi ke dalam dokumen kita secara otomatis. Sebelum dimasukkan ke dalam Mendeley, alangkah baiknya referensi tersebut sudah dipilah dan diambil dari sumber yang otentik. Sekian dari saya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Amalia Sabrina dari Departemen Teknik Informatika dari kelas Bahasa Indonesia 31 dan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya literasi dan urgensi membaca. Menurut UNESCO, Indonesia sendiri menempati peringkat kedua dari bawah di bidang literasi di tingkat dunia. UNESCO juga mengatakan bahwa hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang memiliki kegemaran membaca. Selain itu, menurut survei yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. Hal tersebut dapat juga dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki literasi yang sangat rendah. Hal tersebut didasari karena ketidakbiasaan kita untuk membaca sedari kecil, berbeda dengan negara-negara lain yang mana pemerintahnya telah memotivasi mereka untuk menanamkan kebiasaan membaca sedari kecil. Selain ketidakbiasaan kita untuk membaca sedari kecil, faktor kurangnya fasilitas yang memadai di daerah-daerah terpencil juga menjadi penyebabnya. Sebagai contoh, apabila kita pergi ke daerah-daerah terpelosok, jarang sekali kita menemukan sebuah perpustakaan yang memadai seperti halnya yang ada di kota-kota besar. Dan karena kurangnya minat baca di negara ini, banyak orang yang tidak dapat memperoleh manfaat dari membaca itu sendiri. Ya, literasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Literasi tidak hanya menambah pengetahuan dan kosakata saja, tetapi literasi juga dapat menambah kualitas diri kita. Sebagai contoh, apabila kita melakukan gerakan membaca, kita dapat menjadi pribadi yang memiliki pemikiran kritis, inovatif, dan juga kreatif. Selain itu, literasi juga dapat membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan serta membantu kita untuk memecahkan sebuah masalah. Akan saya lanjutkan. Nama saya Shalbian Nur Rahmah, NRP 5025221067. Meski sudah banyak orang Indonesia yang gemar membaca, namun tidak semuanya dari mereka adalah orang yang pandai membaca.
Beberapa dari mereka juga memiliki skill yang cukup buruk dalam membaca. Lalu, bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai pembaca yang buruk? Pertama, mereka tidak tahu tujuan mereka untuk membaca, sehingga mereka tidak menyerap apapun dari hasil bacaan mereka. Akhirnya, mereka tidak mendapatkan manfaat atau informasi baru dan hanya buang-buang waktu saja. Kedua, mereka membaca kalimat per kata. Umumnya, manusia dapat membaca 200 hingga 300 kata per menitnya. Namun, karena kecepatan membaca yang sangat lambat, mereka hanya bisa membaca di bawah 200 kata per menit. Terakhir, mereka tidak terbuka dengan jenis bacaan lain. Seperti contoh, seseorang menyukai sebuah novel namun sangat enggan untuk membaca artikel, jurnal, berita, dan lainnya. Mereka hanya membaca hal yang sama terus-menerus. Akibatnya, mereka memiliki kosakata yang sangat minim dan juga wawasan yang sangat sempit. Orang-orang seperti mereka dapat dibilang tertinggal karena mereka enggan membuka wawasan luas dengan cara membaca bahan bacaan lainnya. Waktu yang mereka punya juga terkuras karena kecepatan baca mereka yang lambat, dan mereka tidak dapat menyerap informasi dari sebuah bacaan yang mereka baca. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Jadi, atas dasar banyak permasalahan dan latar belakang yang sudah disusun tadi, banyak sekali pembaca Indonesia yang belum bisa mendapatkan referensi secara baik. Mungkin mereka juga sudah mendapatkan referensi secara baik, namun belum bisa mengolahnya. Maka dari itu, kami eh, dari kelompok 3 Bahasa Indonesia akan menjelaskan bagaimana cara mengelola dan mengambil referensi dengan Mendeley ya. Di sini kita bisa lihat Mendeley sendiri ini juga menyediakan untuk mencari artikel bagaimana. Tapi ada aplikasi untuk menggunakan dan mengelola referensi dengan aplikasi desktop. Di sini karena saya menggunakan Windows, saya akan mendownload Mendeley untuk Windows. Jika Anda menggunakan Mac atau Linux, bisa menggunakan salah satu versi yang disediakan oleh Mendeley sendiri, yang Anda bisa lihat di sini. Karena saya akan menginstal atau mengunduh Mendeley. Sini lalu setelah selesai mengenalnya, kita bisa menginstal, memasang ini, finish. Seperti inilah tampilan awal Mendeley ketika kita sudah masuk. Ya. Kita sudah masuk ke Mendeley-nya, kita bisa masuk ke sini. Lalu untuk kita mencari referensi dari Mendeley itu sendiri, kita bisa menginstal Mendeley Web Importer. Jika menggunakan Chrome, atau kita bisa langsung menggunakan dari Mendeley itu sendiri, bisa klik di Tools, lalu install Mendeley Web Importer. Nanti Anda akan diarahkan ke browser default masing-masing. Jika saya menggunakan Chrome, maka saya akan menggunakan Mendeley Web Importer. Extension seperti ini. Seperti itu. Misal saya ingin mencari tentang Freddy Sambo seperti ini. Ketika saya membaca, sepertinya saya membaca ini, saya merasa bahwa artikel ini cukup kredibel dan bisa dijadikan untuk referensi, maka saya perlu menekan ini.
favoritkan ini, Anda bisa memilih di mana akan Anda menambahkan referensi ini. Bisa di library, bisa di koleksi pribadi, atau Anda klik add. Seperti itu, maka referensi Anda sudah tercatat di menu setting di sini. Jadi saya masih berupaya jikalau Anda merasa Anda akan mengakses referensi ini cukup sering, maka Anda bisa memfavoritkan ini dengan menekan tombol bintang di sini. Maka jika Anda klik tab favorit di sini, maka Anda akan bisa menemukan referensi Anda tadi. Ini juga bisa menambahkan koleksi pribadi maupun grup. Sekian dari saya. Berikut saya akan serahkan ke teman saya untuk bagaimana cara menggunakan referensi di Microsoft Word. Microsoft Word adalah software yang digunakan untuk membuat karya tulis ilmiah. Maka dengan itu, saya, Zevanya Teguh Wajalahi, dengan NRP 5025221073 dari Teknik Informatika akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka di Microsoft Word. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Mendeley kita, kemudian kita ke bagian Tools, dan di pilihan keduanya ada Install Mendeley Site for Microsoft Word. Kita klik, dan kemudian akan dibawa ke laman ini. Kita klik Edit Now, dan saat berada di laman ini, kita klik Open in Word, Open, dan Microsoft Word nanti akan terbuka. Saat diberikan halaman ini, di bagian kanan sini nanti akan ada Mendeley-nya, seperti ini. Dengan Get Started, kita klik Get Started, dan kita masukkan email dan password yang kita gunakan sebagai akun Mendeley kita. Maka jika sudah, maka akan diberikan referensi-referensi kita di sini. Itu merupakan cara memasang Mendeley ke Microsoft Word. Sekarang bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka? Pertama, saya akan buat dokumen baru. Dan untuk video ini saya akan menggunakan jurnal yang saya dapat dari internet, buatan Reni NS Koloai. Kita ambil saja bagian mana yang mau kita kutip, kita kopas, dan kita pindahkan ke Microsoft Word. Jika kita ingin menambahkan citasi, kita pergi ke bagian References, kemudian kita klik Mendeley Site-nya, dan di sini akan diberikan referensi-referensi yang kita punya. Untuk tadi saya menggunakan jurnal buatan Reni NS Koloai, maka kita klik kotak ini, kita klik Insert satu citation, dan secara otomatis akan ditambahkan citasi. Dan bagaimana jika kita ingin menambahkan daftar pustaka? Pertama, kita buat halaman baru dulu. Kemudian kita ke References, dan di sini ada bibliografi yang merupakan bahasa Inggris dari daftar pustaka. Kita klik dan kita pilih pilihan yang pertama. Untuk kata bibliografinya bisa kita hapus. Dan untuk kalimatnya ini kita blok seluruhnya. Kemudian kita ke bagian Mendeley-nya,
Di sini ada titik 3 yang bisa kita klik, kemudian kita klik insert bibliografi dan continue. Dan secara otomatis akan ditambahkan daftar pustaka. Sekian untuk cara menggunakan Mendeley dan cara memasang Mendeley di Microsoft Word. Baik, akan saya lanjutkan menjelaskan mengenai solusi yang diberikan oleh Mendeley. Yang pertama mengenai mencari dan mengelola referensi dengan Mendeley. Yang pertama, untuk mencari referensi, kita bisa secara mudah mencari referensi itu di internet dan secara langsung kita tambahkan ke daftar referensi kita di aplikasi Mendeley dengan menggunakan ekstensi dalam browser. Dan untuk yang kedua, Mendeley juga secara langsung menyimpan nama penulis dan juga waktu pengambilan referensi sehingga mudah dikelola. Mendeley juga memberikan fasilitas untuk mengelompokkan beberapa referensi menjadi satu. Dan mengenai kutipan dan daftar pustaka dengan Mendeley, yang pertama adalah mudahnya dalam membuat citasi dan daftar pustaka. Hanya dengan sekali klik, Mendeley secara langsung bisa membuat citasi dan daftar pustaka. Dan berhubungan dengan yang nomor 2, Mendeley juga secara langsung memberikan penulisan citasi dan daftar pustaka yang benar. Untuk kesimpulannya, pengelolaan referensi adalah unsur yang penting dalam pembuatan karya tulis. Maka para mahasiswa diharapkan bisa lebih bijak dan lebih mengerti dalam mengelola referensi. Terutama dengan majunya teknologi sekarang, kita memiliki aplikasi seperti Mendeley ini yang sangat membantu kita dalam mengelola referensi. Sekian video kami ini, mohon maaf atas kata dan ucapan yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.